Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di materi atau topik selanjutnya. Kita sudah masuk ke minggu yang kelima dengan topik pembahasan perspektif eksterior. Kali ini saya yang berkesempatan untuk menyampaikan. Baik, sebelumnya mengingatkan kembali ya bahwa target dari mata kuliah kita dasar presentasi arsitektur, jelas kata kuncinya P-nya ya, jadi untuk presentational drawing gitu ya. Nah, untuk yang aspek teknikal sudah disampaikan dan tolong jangan ditutup bukunya ya, tetap dilihat lagi catatannya. Kemudian kalau belum mendownload atau tidak mendownload video materi, silahkan kalian bisa mereplay lagi. Silahkan kepoin YouTube dari jurusan dan cek playlist tentang mata kuliah gambar teknik ya. Di situ kalian bisa mengingat lagi materi-materi atau panduan-panduan mengenai keteknikannya untuk menggambar perspektif. Oke, kata kunci dari sebuah perspektif drawing itu adalah pictorial representation ya. Jadi seolah-olah memang sebuah picture atau sebuah gambar ya. Jadi kalau kita ngelihat pasti dengan mata kita, maksud saya, kita akan melihat sebuah titik lenyap ya di satu titiknya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga ya, walaupun sifatnya gambar presentasi gitu ya, tapi teknik-teknik dasar tidak boleh dilupakan karena tetap harus diaplikasikan. Saya tidak akan membahas panjang kali lebar, hanya sifatnya mengingatkan saja. Ya, untuk titik lenyap gitu ya, perspektif ada beberapa referensi, malah ada yang menyebutkan sampai 4 titik lenyap gitu ya, tapi pelaksanaannya, maksudnya yang dilakukan di lapangan itu dominasinya kalau nggak 1 ya 2 gitu ya, 2 titik lenyap. Kemudian terkait dengan jenis pandangan matanya juga universal ya sifatnya, terbagi menjadi 3, yakni mata cacing atau worm eye view, ada juga yang menyebutkan bottom view, kemudian pandangan manusia atau normal view, kemudian yang terakhir adalah bird eye view atau disebut juga aerial view. Aerial view. Maaf. Nah, pengaturan posisi titik lenyap, kemudian horizon itu akan mempengaruhi model atau tipe perspektif Anda ya. Jadi tolong diingat lagi gimana caranya meletakkan garis horizon, terus kemudian vanishing point atau posisi titik lenyapnya. Apakah ingin di center, apakah pengen agak diposisikan agak ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ya, silahkan di replay kembali video materi gamteknya ya. Oke, saya masuk ke selanjutnya. Nah, untuk apa sih perspektif ini diperlukan ya? Kalian perlu gambar. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Ya, jadi di arsitektur kita nggak pakai kata-kata ya, maksudnya bukan tidak memakai sama sekali, tapi efisien penggunaan kata-kata panjang kali lebar ya, sehingga dicek aja kalian di mata kuliah apapun udah nggak nulis paragraf atau karangan essay yang panjang kali lebar ya, tapi sudah diajari mulai dari awal menggunakan kalimat-kalimat atau menyusun kalimat-kalimat yang sangat efektif dan efisien. Ditunjang dengan sketsa ya atau gambar ya, sehingga coba ingat lagi sketnoting, nah itu juga salah satu latihannya ya gitu. Nah, oke. Kembali lagi komunikasi arsitektur, yakni komunikasi
gambar. Memang teknik-teknik penggambaran 3 dimensi khususnya banyak ya. Salah satunya memang perspektif. Seperti itu. Yang kedua adalah membantu dalam mengkonsep, ya, conceptualizing, ya, atau saya gunakan istilah brain sketching. Jadi antara brainstorming dan membuat sketsa-sketsa kasar. Coba kalian perhatikan lagi gambar ini. Ini itu saya temukan di internet gitu ya. Ini adalah sebuah gambar di atas kertas tisu paper. Bisa dilihat ya. Ya ini berarti imajinasi kita seorang arsitek bertemu dengan kliennya, atau misalnya dia lagi ngafe sendirian gitu ya, memikirkan oh ya projectnya dan sebagainya, terus muncullah ide gitu. Kebetulan nggak bawa kertas, mungkin tidak membawa laptop, mungkin juga tidak membawa tablet gitu ya, ya untuk sketsa digital. Yang dibawa hanya bolpen, mungkin pun bolpen tidak dibawa, tapi bisa pinjam dengan di kafe gitu ya. Dan yang tersedia adalah sebuah kertas tisu atau tisu paper. Ya udah, sket aja di situ. Ya, karena kalau nggak di sket biasanya apa? Lupa. Gitu ya. Ide-ide cemerlang itu kalau nggak segera didokumentasikan ya dalam bentuk gambar, ya sketsa-sketsa atau mungkin sketnoting gitu ya supaya ingat mau ngomong apa atau mau menuliskan apa dan sebagainya. Itu nanti biasanya suka hilang gitu. Dan sayang banget ya kalau ide hilang. Susah lagi kan mendapatkan ide gitu. Berikutnya tadi udah 2 ya. Yang ketiga berarti untuk memvisualisasikan dan membentuk prototipe. Nah, ini mungkin kita sudah masuk ke tahap pekerjaan profesional gitu ya. Di bidang keproyekan arsitektur ya. Terkadang ada hal-hal detail terutama material, kemudian warna itu yang juga harus segera digambarkan dan ada informasi-informasi yang detail seperti itu ya. Baru kemudian nanti akan ditindaklanjuti ke visualisasi yang menggunakan komputer seperti itu. Dan yang terakhir, ya ini masih ke tarafnya kepekerjaan profesional ya, keproyekan seperti itu, ya untuk presentasi gitu. Tapi ya untuk konteksnya kalian ya nanti untuk mempresentasikan karya yang sudah digambar gitu ya. Ya kalau di dunia keproyekan juga sama, jadi juga akan melakukan sebuah presentasi karyanya. Kemudian kalau sudah ngomongin pekerjaan, ya tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan fulus money gitu ya, dan atau nilai nominal tertentu ya, sehingga harus menjual gitu ya. Ini sales dan marketing ini harus menjual gambarnya gitu ya, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai nggak tembus nih proyeknya seperti itu. Nah, namun tiap biro arsitek itu punya ciri khas ya, atau arsiteknya sendiri ya. Arsitek yang diwakili dari biro arsiteknya itu pasti punya ciri khas sendiri, gitu ya. Bagaimana dia mempresentasikan karya-karyanya dalam bentuk gambar-gambarnya seperti itu. Di slide berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh ya, tidak banyak. Nanti silakan kalian mencari sendiri dan mungkin ini adalah jembatan kalian menemukan jati diri kalian dan ciri khas atau karakter kalian itu pengennya atau akan seperti apa. Jadi ini contoh dari Andi Rahman gitu ya. Bisa dilihat nanti dikepoin IG-nya ya. Jadi ini ada beberapa thumbnail yang saya coba kumpulkan. Sebelumnya beliau ini presentasi gambarnya ini, representasinya maksudnya, itu ini contohnya memang mohon maaf digital ya, tapi paling tidak semoga membuat kalian memberikan pengetahuan lah ya, bahwa terkait dengan karakter-karakter presentasi masing-masing biro arsitek, dan arsitek itu juga berbeda-beda. Sebelumnya
presentasinya sih standar aja ya. Ya memang komputer seperti itu. Nah, semakin ke sini kalau nggak salah 2 atau 3 tahun ke belakang kayaknya itu mulai sudah berubah ke model kartun-kartun seperti ini. Dan menurut saya seru gitu ya. Jadi walaupun dia sifatnya kartun gitu, tapi logikanya masih masuk gitu. Logika di sini maksud saya adalah jadi apapun desain kalian, jangan lupakan konteks lokasinya, konteks kawasan maupun lokasi serta tapaknya. Kenapa begitu? Jadi sayang banget ya. Jadi ya tadi memang ini ada unsur untuk menjual, untuk menonjolkan kreativitas, karakter dan sebagainya. Tapi kalau nggak logis, buat apa? Contohnya adalah beberapa waktu yang lalu itu saya sering menemui karya kakak-kakak kalian sih ya, gitu. Itu dalam merepresentasikan gambar-gambar yang sifatnya suasana seperti ini, itu seringkali suasananya dibikin suasananya musim gugur. Ya, ini berada di iklim subtropis. Padahal lokasinya jelas-jelas banget. Misal di Bojonegoro, misal di Malang, gitu ya. Dimana jelas banget ya, ini adalah kita berada di iklim tropis yang pasti tanamannya dalam hal ini pepohonan atau vegetasinya itu sifatnya evergreen. Evergreen itu ya secara arti saja selalu hijau. Ya pasti ada pohon-pohonnya selalu hijau gitu. Bukan yang di negara subtropis yang musim gugur jadi hanya sisanya ranting-rantingnya saja atau musim salju yang mungkin ada putih-putih salju dan sebagainya. Nah, beda kondisinya dengan tanaman atau pepohonan yang sifatnya memang meranggas ya, gitu. Tapi paling tidak logika konteks itu tetap bisa kalian coba pertahankan. Ya, tolong dipertahankan. Yang kedua adalah ini dari arsitek Sontang M. Siregar. Silakan nanti dikepoin, kalau belum follow silakan di follow. Ya ini mohon maaf juga masih gambar computerized maksud saya. Bisa dilihat sederhana sekali ya, tapi menurut saya ya memang karakternya ingin seperti ini gitu ya, polos, minimalis seperti itu. Agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ya ini agak ini style kartun warna-warni gitu, colorful, lucu gitu ya. Ini simple, minimalis gitu ya. Berikutnya ini dari Julio Architect. Yang kelihatan apa? Warna merah dan sketsa tangan. Bukan berarti beliau anti komputer grafis ya gitu. Tetap kok, nanti silakan kepoin aja IG-nya. Ada, tapi dominasi yang diposting itu originalitas dari sketsanya. Gitu. Kenapa merah? Dikepoin aja ya kali ya. Tapi kalau dugaan saya ya mungkin itu salah satu bentuk ciri khas beliau yang ingin ditonjolkan dan mungkin keberanian mungkin. Selanjutnya, nah ini tidak jauh-jauh dari keluarga besar arsitektur UIN Malang ya. Jadi ini karya dari alumnus atau Instagramnya dari alumnus kita yang tidak lain tidak bukan adalah kakak kelas kalian. Kemudian teman seangkatan dari Pak Isom, Pak Beni gitu ya. Nanti dikepoin dari Instagram beliau. Tidak ditemukan visualisasi dengan grafis komputer. Karena memang dari kuliah yang bersangkutan ini sangat kuat karakternya dalam mensketsa. Sampai juga bisa kalian lihat project-project profesionalnya pun masih istiqomah dilakukan dengan sketsa. Gitu. Dan memang infonya gitu ya, beliau ini memang tidak menguasai, tidak tahu backgroundnya kenapa kok tidak menggunakan komputer gitu ya.
infonya memang beliau tidak begitu menguasai komputer grafis gitu ya. Nah, tapi punya kelebihan di sisi sketsa dan ya alhamdulillah idealismenya masih dilaksanakan sampai sekarang. Dan keren, bukan? Silakan dikepoin dan kalau belum follow silakan follow. Ini tadi ada 4 contoh kalau nggak salah ya. Ada karakter-karakter sketsa atau gambar ya. Ada yang grafis komputer dan sketsa tangan, hand drawing. Semoga menginspirasi kalian dan sambil berjalannya waktu tetap berpraktek, tetap praktis maksud saya, tetap berlatih sehingga karakternya kalian nanti akan menemukan seperti apa karakter kalian di suatu hari nanti. Ya. Oke, berikutnya pengingat juga dari penggambaran perspektif ya. Minggu lalu di tampak dan potongan ini juga sudah dibahas sehingga saya juga bisa akan lebih cepat ya. Dan masih sama poin-poinnya atau aspek-aspeknya. Yang pertama adalah manusia yang nanti akan menambah suasana dan kesan hidup dari sebuah gambar. Gitu ya. Kemudian vegetasi, dalam hal ini tanaman. Nah, mohon diingat, ini poin yang pertama adalah season atau musim ya. Nah, tadi di beberapa waktu sebelumnya saya sudah sempat mengingatkan jangan lupa logika konteks ya, atau lokasi atau kawasan, dan pasti ada kaitannya dengan musim. Ya, kita kalau kalian menggambar di Indonesia yang musimnya ya cuma 2, kemarau dan hujan, terus kemudian karakter tanamannya pepohonan terutama itu karakternya adalah evergreen ya, kecuali ada tanaman atau pohon yang satu musim tertentu karena kondisi hidupnya ya tuh meranggas ya, mungkin kalian ingat meranggas ya, ini pohon jati, atau juga ada yang agak menggugurkan daunnya itu pohon angsana seperti itu ya. Tapi yang lainnya itu evergreen ya, selalu hijau, selalu ada daunnya, bahkan musim tertentu dia berbunga ya, seperti tabebuya, kemudian flamboyan, bungur dan sebagainya. Dan warna-warna bunganya juga macam-macam ya, ada kuning, putih, pink, keunguan ya, jingga atau lilac seperti itu. Nah, kemudian strata tanaman yang lebih rendahnya ya, ada tanaman perdu, ada tanaman semak hingga ground cover atau penutup tanah dan rerumputan. Nah, itu coba mungkin diperhatikan ya. Ada yang bertanya dengan dimensi ya waktu itu ya. Nah, memang kalian belum masuk di mata kuliah lanskap, tapi referensi-referensi tentang tanaman, dimensinya, kemudian visualnya seperti apa, di internet sangat banyak sekali. Nanti silakan saja di browsing secara mandiri. Kemudian saya lanjut ya, mobil. Di sini gambarnya mobil ya, tapi sebenarnya vehicles ya, atau kendaraan. Bisa mobil roda 4 maksudnya, atau jenis mobil yang mungkin lebih besar lagi, entah bus, entah truk gitu ya, atau kereta api mungkin, atau pesawat bisa jadi karena menggambarkan sebuah perspektif bandara seperti itu. Kemudian sepeda gitu ya, mungkin ini adalah car free day di mana dominasinya adalah suasananya orang tidak ada kendaraan bermotor ya, berarti nggak ada sepeda motor, tidak ada mobil, yang ada mungkin orang yang bersepeda dan pejalan kaki seperti itu ya, karena memang bisa jadi disesuaikan dengan konteks lingkungannya ya, jadi improve space environment quality ya. Kamu di CFD ya suasananya ya mungkin vehicles yang ada ya tadi sepeda kayu ya, sepeda pancal kalau bahasa Jawanya,
kemudian orang yang sedang berjalan gitu. Kalau misalnya mensketsa suasana stasiun kereta api khususnya, ya mungkin ada slideshow atau sketsa si kereta api, ya, kereta diesel kah dan sebagainya. Gitu ya. Kalau stasiun kuno seperti di Ambarawa, ya sketsanya ya lokomotif kuno kan seperti itu dan seterusnya. Kemudian awan. Nah, ini yang terakhir. Kadang suka lupa ya. Ya kalau tadi ya kembali lagi sih mungkin nanti juga kalian menemukan mengcombine ya dan menemukan karakter. Tadi seperti contoh yang siapa tadi ya? Situmorang apa tadi ya? Itu dia kan flat aja gitu, putih aja seperti itu. Memang karakternya memang putih minimalis seperti itu. Tapi kalau mungkin sketsa bisa jadi ada perlu notasi ya yang menggambarkan bahwa ini awan, dan bisa jadi ada konsep memang untuk meningkatkan kualitas kesan dramatisnya seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada 2 pertimbangan lagi yang mungkin kalian perlu perhatikan ya, di mana render your drawing. Maksudnya render itu terkait dengan notasi ya. Jadi berlatih meningkatkan kualitas notasi, tekstur yang bisa ya meningkatkan kualitas dari gambarnya. Menggunakan hatch ya atau notasi-notasi tertentu, entah dots ya, titik atau garis. Garisnya juga bisa mengkombinasikan horizontal, vertikal, diagonal dan seterusnya. Itu juga bisa, apalagi yang digunakan teknik pensil ya, pensil grafit ya, grafit seperti itu. Atau hitam putih tinta juga bisa seperti ini. Berikutnya, jangan lupa shadows atau pembayangan. Yang paling penting, coba ditaruh dulu nih, tentukan dulu titik atau sumber light source-nya atau sumber dari cahayanya, sumber sinarnya. Ya, kemudian tetap gunakan garis bantu tipis saja gitu ya, sehingga kalian bisa membuat pola pembayangan yang proporsional. Jadi nggak ngasal ya. Seperspektifnya bukan berarti terus ambil area segi 3, segi 4, terus digelap-gelapin, pokoknya sinar dari arah belakang, terus yang depannya nanti saya karena nggak kena sinar, saya gelap-gelapin. Enggak ya. Jadi ada juga teknisnya ya, sehingga hasilnya seperti yang digambar yang sebelah kanan ini. Ya. Caranya juga bisa banyak ya, kalau misalnya menggunakan teknik hatching tadi ya dengan garis-garis diarsir seperti itu. Kalau misalnya dengan penggunaan tools pewarnaan ya berarti digambarkan dengan warna yang lebih gelap, atau kadang yang biasa digunakan itu warna abu-abu ya, keabu-abuan. Nah, toolsnya ini sekarang terkait dengan pewarnaan ya. Jadi semuanya memang tergantung kreativitas ya. Jadi belajar terus, diasah terus kreativitasnya, jangan berhenti, sehingga ya menemukan sebuah titik di mana kalian punya style, punya cara, ya gimana caranya mengoptimalkan misalnya pensil warna yang kalian punya, bisa bagaimana mengoptimalkan cat air yang kalian punya gitu. Ya, jadi semuanya kembali ke istilah man behind the gun ya. Jadi punyanya mungkin pensil warna ya, tapi ya jangan pasrah hanya herek atau pokoknya warnain full ya, nih mampunya segini. Jangan menyerah di kondisi yang seperti itu ya. Yang pertama adalah ini bisa ditebak kali ya. Ini pensil warna. Ya, mungkin combine dengan tinta, tapi dugaan saya ini kok masih dominasinya pensil biasa dan pensil warna. Kelihatannya ngarang ya, gitu ya, ngasal ya, tapi kok bisa estetis ya, seperti itu. Ya, jadi ini saya yakin tidak instan, tapi yang bersangkutan ini
tetap menerapkan prinsip-prinsip, bisa dilihat ini garis-garis bantu untuk perspektifnya masih ada. Kemudian mencoba teknik-teknik pewarnaan walaupun hanya menggunakan pensil warna. Kesannya ngawur tapi keren. Ini full menggunakan Illustrator ya atau marker. Ya, bagi yang saya akan mengoptimalkan marker saya, monggo. Ada contohnya. Yang ketiga, mohon maaf, ini mengkombinasikan cat air ya. Cat air dengan mungkin pensil atau tinta. Karena ini garis-garisnya agak halus gitu ya. Ini tinta dan Illustrator. Ini tinta dan cat air lagi gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh dan masih miliaran contoh di luar sana. Ya kembali lagi ya, kata kuncinya adalah kreatif. Silahkan berlatih tanpa tanpa pantang menyerah gitu ya, tingkatkan kualitas sketsa kalian ya, mumpung masih ada waktu. Dan memang ini mbaknya ya, seperti itu. Untuk membaca atau referensi lebih lanjut, further reading, ini hanya 5 ya, hanya 5 referensi. Silakan banyak yang lain lagi ya, mungkin ada punyanya Frank de Kaching dan sketsa-sketsa referensi-referensi tentang sketsa yang lain. Bisa dicari di e-book yang free, itu juga ada. Kalau ada berkelebihan rezeki, disempatkan main ke toko buku ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Siapa tahu ada buku tentang sketsa yang bisa kalian beli untuk dipelajari di rumah. Baik, sekian saja materi saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti jika ada kekurangan atau hal yang belum tersampaikan dalam materi ini, kita akan lanjutkan di pertemuan Zoom meeting kita ya, untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.